Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Sekarang di studio kedatangan tamu. Iya. Ini teman Mas Kris nih ya, namanya Mas Rosid ya. Sebenarnya sih hampir sama kayaknya ya dengan teman-teman yang lain yang ngawas ya, terutama kita ada yang namanya kayak latihan solfege gitu ya. Solfege, nah, jadi kita kayak minta tolong teman yang lain lah untuk nebak nada. Nebak nada. Jadi awal kita kenalan dulu lah sama si nada itu, dan tuts juga perlu sih Tuts juga perlu. Untuk diketahui. Jadi tuts A itu di mana, B di mana, C di mana. Posisinya. Oke. Nanti kalau sudah hafal semua, baru deh kita beranjak ke nada. Kita mengetahui karakternya, nadanya itu seperti apa. Berarti posisi dulu ya? Ya, posisi yang paling penting. Oh iya. Jadi memang awalnya kita harus latihan sendiri juga. Jadi kita kenalan tuts itu sendiri biasanya. Oh, karena dengan mencet sendiri kuping tuh nangkep banget ya. Nangkep banget ya. Ntar kita tes yuk solfege-nya. Gimana? Ntar kita tes solfege-nya ya. Oke. Asik. Siapa takut. Ntar Mas Kris dites balik, Mas Kris nggak bisa lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Dari itu, selama menggeluti keyboard, piano gitu ya, yang jadi kendala apa sih sebagai sebagai penyandang tunanetra gitu? Kalau itu sebenarnya faktor utama, nggak bisa lihat ya. Karena memang sudah bawaan. Memang udah bawaan kan begitu. Iya. Kendalanya apa? Misalnya susah bawa alatnya, setting kabelnya atau? Kalau dari kita sendiri ya umum dulu lah ya, umum itu biasanya hambatan yang sering dialami oleh teman-teman tunanetra tuh ini lebih ke alatnya sih. Jadi kan kita biasanya sering yang namanya pakai alat sendiri. Oke. Ya. Jadi kan udah familiar sama udah familiar ini. Oke. Serinya apa, terus mereknya apa, terus menu-menunya yang kita setting tuh bagaimana, tombol-tombolnya letaknya bagaimana, kan kita ada hafal. Oke, ngerti arahnya ngerti. Cuman kadang-kadang juga ada tuh teman-teman tunanetra tuh yang megang keyboard tapi yang seri lain, dan settingan orang-orang yang lain. Sehingga sulit ya untuk jadi kita kan harus orientasi lagi, ngafalin tombol-tombolnya ini yang mana kan gitu. Iya benar. Kalau alat sendiri kan udah ya katakanlah mau dibagaimanain kan udah jelas aman lah, karena kita sering megang kan gitu. Iya sih. Itulah kenapa kalau kayak kita gini yang susah penglihatan lebih enak yang memang dia tidak touchscreen ya, dia punya ininya. Touchscreen juga pengaruh ya. Itu pengaruh bikin rusuh tuh. Touchscreen kalau buat kayak kita gini. Ya, mungkin mudah-mudahan kedepannya sih ada keyboard maupun piano yang touchscreen dan sudah ada screen reader, karena kan kita iya by voice ya. Karena kita handphone pun juga bisa mengoperasikan karena ada screen reader. Jadi kayak tapi kalau gitu nggak enak lah, di panggung bunyi. Nah, mudah-mudahan ada teknologi yang bisa mute kan. Iya, mudah-mudahan cuma di keyboard aja Karena sampai sound out-nya dia kedengeran suaranya apa nih, mungkin gitu. Tapi memang ada sih piano-piano yang literally dia pianonya canggih juga, dia nggak pakai touchscreen kayak piano Nord tuh nggak pakai kan. Nah, dari mempelajari piano, menggeluti piano, apa sih yang didapat gitu? Nikmatnya apa sih sebenarnya yang didapetin ketika belajar piano gitu? Ketika belajar piano, ya mungkin yang pertama kita senang aja, karena kan musik itu kan bisa sebagai sarana refleksi dan segala macam, ya kan ya. Nah, terus dari segala jenis musik tuh menurutku
yang paling enak untuk ya bermelo-melo terus refleksi segala macam kok kayaknya lebih cocok ke piano aja gitu ya. Oh, oke. Berarti lebih suka yang Aku pun juga gitu kalau semisal pas lagi kayak waduh bunek banyak pikiran. Untuk pelarian ya. Jadi lampiasannya ke piano, kita pakai headphone. Oh, bener ini. Bener banget. Kita aduh udahlah waton main aja. Siapa tahu jadi lagu kan? Jadi ya nada-nada yang wow. Iyalah. Terus kalau misalnya nih, kan kalau Mas Rosid nih kan dia total ya. Ya total. Tunanetra total. Kalau Mas Kris nih baru separoh lah, karena kawean lah ininya. Nah, ada kesulitan nggak ketika dia jumping, Mas? Misalnya dari sini. Nah, susah nggak? Ya biasa sih, maksudnya ada sih kadang-kadang. Coba jumping. Iya, masa kan? Berarti udah bener-bener apal ya ininya ya, posisinya ya, apa jaraknya ya? Kalau jarak ya tahu, cuman kadang-kadang kan yang namanya nembak kan kadang-kadang suka salah sasaran. Ngeraba itemnya dulu nggak? Terus hitam. Aku ini sih kadang-kadang suka nyelampir gini aja. Jadi ya memang kadang-kadang sering ngeraba, nggak sengaja keraba. Karena kan aku tangannya biasanya lebih maju gini. Oh, oke. Jadi ya. Oh, jadi otomatis keraba ini kan. Otomatis sela-sela itemnya ini. Sela-selanya itu. Jadi sama berarti metodenya kita. Ternyata itu rahasianya ya. Kenapa kalau orang tunanetra main piano tuh kok nggak bisa salah ya? Jarang salah dia mencetnya. Orang nggak bisa lihat loh. Bisa begitu. Nah, kalau misalnya ini solfege misalnya gitu, ada beberapa pattern kan. Kalau misalnya kita dengerin lagu jadi, misalnya gitu deh, anggap aja lagu A gitu. Nah, biasanya yang pertama kali didengerin tuh apanya dulu? Melodinya dulu, apa chordnya dulu? Ini maksudnya dalam hal apa nih? Kalau misalnya mau mempelajari lagu, misalnya. Oh, mempelajari lagu. Yang pasti nada utama yang dicari kan ya. Oh, oke. Melodi dulu. Ya, jadi kan musik tuh macam-macam ya. Ada yang intronya tuh langsung chord, ada juga yang melodi sama chord, kan macam-macam. Itu enggak, maksudnya jadi satu ininya. Nyari melodinya dulu apa langsung dua-dua gitu, tangan kanan kiri? Kalau aku sih biasanya kadang yang nggak mesti juga, kadang-kadang sesuai tingkatan sih Mas. Jadi kalau kayak melodinya kok tingkatannya lumayan sulit ya melodinya dulu. Ya saya melodinya dulu. Tapi kalau semisal katakanlah melodi sama chordnya tuh imbang ya langsung dicari dua-duanya. Fleksibel ya, tergantung kesulitan ya. Menyesuaikan. Oke teman-teman, kita masuk segmen kedua ya. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Rosid nih. Nah, buat teman-teman yang mau join di Krisna Adityo Piano Club bisa aja di deskripsi ya, atau di Krisna Adityo Music Course buat teman-teman yang mau kursus musik online. Nah, teman-teman juga bisa ikut serta mendukung channel Krisna Adityo dengan cara memberikan donasi lewat menu Super Thanks atau terima kasih. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke menu selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kecukupan. Amin. Halo teman-teman, sekarang Krisna Adityo Music Course telah membuka kembali pendaftaran untuk kursus piano online. Dan sekarang ada kursus violin online-nya juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar piano online dan juga violin online, nggak usah kemana-mana, langsung aja ke sini. Kenapa begitu? Karena nih, di Krisna Adityo Music Course, satu, jadwalnya ini bisa fleksibel ya. Jadi buat teman-teman yang sibuk kerja sampai malam, kita bisa sampai jam 11:30 malam loh belajarnya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sibuk juga kita bisa reschedule. Enak ya. Yang kedua nih, tidak ada batas maksimal usia. Sehingga teman-teman yang lansia pun juga bisa mengikuti program ini. Nah, dan pastinya biaya kursusnya juga pas di kantong ya teman-teman. Kita juga menyediakan berbagai macam program belajar yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua.
Oke, di segmen kedua ini kita akan main-main dengan piano ya. Kita akan tes seberapa akurat si kupingnya Rosid nih. Takut sama suhu. Karena mitos atau fakta, nanti teman-teman bisa lihat di video ini ya. Kuping orang tunanetra itu beribu-ribu kali jauh lebih akurat daripada orang awas. Orang awas tuh orang normal ya. Gitu. Tapi dengan catatan kalau nggak trouble kupingnya. Oh iya, mungkin belum dikorek kali ya. Oke, kita coba Mas Rosid ya. Kita coba main ya. Nah, biasanya kalau solfeggio-nya Mas Rosid apa sih? Yang di ini duluannya apa sih? Ya, satuan nada biasa. Satuan nada ya? Satuan nada. Oke, good. Oke. E. Asik. Lagi. B. Wih, nice. D. Good. Chord sekarang. C. Good. F. E. A mayor. Nice. D minor 7 bukan sih? Ya. G. Dim kan? G. G7. G7. Good. Weh, gila kupingnya oke juga. Maklum, aku tuh kalau sama kunci-kunci biasanya nggak tahu sebutannya apa. Sebutannya. Gitu ya. Tapi kalau mencet bunyi sama gitu. Ini nih. Bukan anak lesson. Tapi emang seru sih. Tapi pada dasarnya intinya gimana caranya bisa main kan. Ini kan gitu. Weh, keren juga Rosid nih. Berarti selama belajar piano ini memang solfeggio itu menurut Mas Rosid gimana? Inti dari kita belajar piano atau solfeggio ini sebenarnya nggak usah dipelajarin lah apa gimana? Menurut Mas Rosid? Ya, kalau menurutku emang satu hal yang sangat penting, bahkan itu inti. Karena kan dengan seperti itu kita kan nggak hanya bisa tahu ini nada apa, tapi kan bisa berguna juga ketika kita ngiringin orang lain kan ya. Oh iya. Ya, terkadang pun biasanya saya kalau di mana gitu pas ada event, kalau ada orang request, biasanya saya suruh nyanyi dulu. Oh, nadanya seberapa, ambil. Oh, oke. Biasanya gitu. Bahkan kalau teman-teman yang udah pro pun bisa menilai nada dari suara orang itu. Jadi katakanlah orangnya tuh karakter suaranya tuh kayak nah itu mungkin nadanya segini. Nadanya sekian. Oh iya dia bisa nembak keysnya ya. Tanpa nyanyi dulu. Tanpa nyanyi dulu. Ketebak lu kalau orang udah benar-benar. Gila kupingnya Mas Riz nggak sampai segitu sih. Yang udah benar-benar pro bisa kayak gitu. Tapi kalau saya belum. Wah, keren. Nah, kan ada vokalis tuh yang dia nggak ngerti kuncinya. Ya. Dia nyanyi dia nggak ngerti kuncinya. Itu kemudian nanti nyari dulu gitu ya ininya. Ya, yang pasti kita suruh nyanyi dulu. Suruh nyanyi dulu. Cari. Itu kayak gitu bener nggak sih sebenarnya? Harusnya vokalis kan dia udah ngerti loh ya. Yang namanya menurutku loh ya, ini menurutku ya. Harusnya vokalis tuh dia udah ngerti ketika dia mau menyanyikan lagu itu, dia udah ngerti kapasitasnya dia itu di keys apa sampai keys apa gitu. Jadi dia nggak perlu nyari-nyari lagi ininya. Iya nggak sih gitu nggak sih sebenarnya? Iya, memang kayak gitu. Harusnya gitu kan? Tapi ada juga loh yang teman-teman vokalis tuh dia tuh nggak tahu nada, cuman nyanyinya bagus. Begitu ada musik dia bisa langsung nembak gitu. Oh, oke. Ya, lain-lain. Ada juga yang demikian. Lain-lain, ya, cuma kan ya itu tadi kembali lagi ke pengiringnya kan. Kalau pengiringnya nggak solfeggio nggak ada ilmunya kan. Kadang-kadang kan ada juga teman-teman pengiring tuh yang main musik itu ngiringin ya. Iya, ngiringin. Biasanya nadanya cari di internet. Kuncinya nyari di internet. Kuncinya dari internet. Nah, biasanya ada juga yang nggak compatible sama si vokalnya kan ya. Kadang-kadang vokal di mana, musiknya di mana. Oh iya. Tapi itu. bagi teman-teman yang lain yang nggak solfege wajar-wajar aja. Cuma kan yang udah solfege ya kayak aneh aja kan ya dengerin. Iya, tetap aja nggak enak lah dia mainnya kuncinya main di C, dia main di E gitu gimana jadi?
Orang awam aja juga ini gimana sih lagunya kok begini sih kan gitu. Nah, dari misal kalau main piano paling suka style apa yang dipakai? Main bukan style keyboard ya. Maksudnya gaya main piano yang model-model gimana sih? Ada nggak sih panutan Mas Rosid pemain piano yang Mas Rosid belajar kemudian diaplikasikan tekniknya gitu? Ini aku sih semua pemain jadi panutan, jadi Mas Kris pun jadi panutan deh. Waduh, jadi nggak enak saya begini mah. Saya ketemu Mas Kris tuh, salut banget kan. Kita kan awal ketemu di YIA itu kan ya. Iya di YIA. Ya, dan sebelumnya aku juga udah subscribe channel YouTube-nya kan. Oh gitu, asik. Nah, belajar banyak dari situ. Ada kalau pianis luar. Pianis luar aku Anomali suka. Oke. Terus Johan Kim suka. Johan Kim. Itu rada gila. Iya. Kalau yang agak rock-rockan ya Jordan Rudess itu suka. Oh, Jordan Rudess. Nice. Wih. Cuma ya untuk mengaplikasikannya memang ya ada. Ya kan karakter masing-masing ya. Iya. Karakter masing-masing proses juga kan ya. Nah, ada cerita di balik setiap pianis kan gitu ceritanya. Betul sekali. Mas Rosid main lah satu lagu apa kayak? Waduh, apa ya? Coba lah satu, mumpung di sini loh. Oke. Thank you ya. Sama-sama. Woi, itu belajar lagu kayak gitu tuh biasanya ngulik itu berapa lama Mas Rosid? Satu lagu gitu. Ya kembali ke tingkatan tadi, Mas. Oh, tingkatan tadi ya. Iya. Terus nemuin passing-passing kayak tadi misalnya kayak. Nah, itu dapat inspirasi dari mana? Ya, dari berbagai lagu sih. Oh, dari berbagai lagu. Kadang-kadang kalau enggak ya dari instrumen-instrumen segala macam. Kita saring deh progresnya. Yang enak yang mana gitu ya. Enak yang mana? Ya baru deh kita coba aplikasiin gitu sih. Oke. Wah, ini salah satu pelajaran juga nih teman-teman ya. Jadi belajarnya tuh mesti dari banyak hal tuh. Kita nggak bisa dari satu doang. Sumber aja. Bener. Terus kalau bagus ya kita bisa taruh di selip-selipin di lagunya itu Ya, kan gitu. betul sekali. Oke. Kemudian terakhir nih Mas Rosid nih ya, terakhir. Sebelum kita menutup ini, Ya. Biasanya kalau misalnya Mas Rosid ini aktifnya kan ini kan kuliah ya sekarang ya, maksudnya kuliah. Ada nggak job di luar kuliah yang memang Mas Rosid main musik gitu? Apa ada rekaman, bikin lagu atau Mas Rosid main di mana gitu? Aktivitas yang berhubungan dengan musik gitu? Ya.
Ada sih. Jadi syukurnya tuh aku sekarang udah ada jadwal reguleran di salah satu resto di Jogja. Oke, nice. Dan ya lumayan lah ya buat penghasilan sampingan. Kan ya nggak harus bergantung ke orang tua kan ya. Iya. Gitu. Good. Selain itu juga kemarin ya itu suatu hal yang nggak disengaja juga. Kebetulan kan aku mau pergi ke kampus. Nah kan biasa ya mau latihan sebenarnya bawa keyboard. Kan mau nggak mau harus order ya karena keyboardnya gede banget. Oke. Keyboard yang gede, keyboard apaan tuh? Aku Yamaha. kayaknya ya Yamaha. Oh, Yamaha. Karena Yamaha itu sebenarnya yang paling aksesibel. Iya, benar. Sejuta umat. Iya, betul sekali. Bahkan ini kan juga Yamaha ini. Ini bukan endorse nih. Tapi syukur-syukur kalau di syukur. Mau lah. Nah, terus ini selama main musik itu kan kolaborasi ya, bareng band gitu kan ya. Itu bandnya juga tunanetra juga gak? Aku sih apa mix? Yang band tunanetra doang aku ada. Ada. Tapi ada. yang campur juga ada. Yang reguler ini campur? Iya, campur. Oke. Dan kebetulan aku kecil sendiri di sana. Jadi di musik itu teman-teman, ya kita nggak mandang yang namanya agama, ras, kita nggak mandang yang namanya kekurangan dan yang lain-lain. Yang penting bisa main. Nah, udah. Ya, bisa jadi satu musiknya, bisa didengar enak, dan itu yang jadi kenikmatan kita untuk main musik. Gitu nggak sih? Ya, betul sekali. Yang penting ya main ya. Main namanya aja main musik kan, berarti harus menyenangkan. Kasihlah satu kesan dan pesan buat teman-teman yang nonton di channel ini, Mas Rosid. Ya, yang pasti untuk teman-teman semua yang sedang belajar piano, saya juga masih belajar, jadi tetap harus konsisten dengan apa yang dipelajarin, karena semua itu kan gak ada yang instan. Begitu belajar langsung bisa, enggak. Saya pun masih belajar dan ya terus belajar sampai ke depannya gitu kan. Saya sendiri kebetulan megang keyboard tuh udah ya hampir ya udah 11-an tahun deh. Udah lama. Udah 11-an tahun. Lama. Itu aja masih kurang ya? Wah, masih kurang sekali, masih banyak. Oke, kita tutup di sini. Thank you banget Mas Rosid. Oke, sama-sama. Kedatangannya ya, udah repot-repot datang ke sini. Datang loh berdua sama temennya, dan temennya tunanetra juga, datang ke sini sendiri tanpa didampingi. Woi, top. Salut Mas Kris buat Mas Rosid, sukses terus buat semuanya. Yang nonton channel ini juga salam harmonis ya, sehat selalu, dan kita ketemu di kesempatan berikutnya.